Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saskia, saya dari kelas 6, ingin menjelaskan materi tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal sangat dramatis karena anak-anak kehilangan lemak bayinya sehingga tangan dan tubuh menjadi lebih panjang, dan miliarisasi akson membuka jalan untuk kapasitas visual penuh sehingga tangan dan mata menjadi jauh lebih baik. Berikut beberapa faktor perkembangan fisik. Yang pertama, pertumbuhan dan perubahan tubuh. Yang kedua, otak. Yang ketiga, perkembangan motorik. Yang keempat, tidur. Yang kelima, nutrisi dan olahraga. Yang keenam, penyakit dan kematian. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan, yaitu 2,5 inci tingginya dan 7 pon beratnya, yaitu setara dengan 3,18 kg. Anak kecil perempuan cenderung lebih kecil daripada anak kecil laki-laki. Selanjutnya yaitu otak. Otak pada anak sangat penting, yaitu pada perkembangan otak dan sistem saraf kelanjutan. Anak usia 3 tahun otaknya 3/4 dari orang dewasa. Anak usia 6 tahun otaknya 95% dari aslinya. Sehingga anak usia 7 tahun otaknya setara dengan ia usia dewasa. Perkembangan yang terjadi pada otak berlanjut sampai akhir masa kanak-kanak dan dewasa. Yang selanjutnya yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Yang pertama yaitu perkembangan motorik kasar, yaitu pada usia 3 tahun anak-anak melakukan gerakan sederhana seperti berlompat dan berlari. Pada usia 4 tahun anak-anak sama seperti usia 3 tahun tapi lebih berpetualang seperti panjatan. Anak usia 5 tahun lebih berpetualang daripada usia 4 tahun seperti lari kencang dan balap sepeda. Dan pada usia motorik halus, pada usia 3 tahun bisa menggenggam benda terkecil antara ibu jari dan telunjuk. Pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halus lebih meningkat. Pada usia 5 tahun yaitu koordinasi motorik akan lebih meningkat karena antara tangan, lengan, dan tubuh di bawah kendali mata. Selanjutnya yaitu tidur. Para ahli menyarankan anak tidur selama 11 hingga 13 jam setiap harinya, yaitu tidur sepanjang malam dan tidur siang sekali. Anak tidak hanya butuh waktu tidur, tapi tidur yang tidak ada gangguan. Selanjutnya adalah gizi. Kebiasaan makan menjadi aspek penting dalam perkembangan anak karena bisa mempengaruhi pertumbuhan rangka dan bentuk tubuh dan kerentanan anak terhadap penyakit. Selanjutnya itu olahraga. Olahraga menjadi aspek penting dalam pertumbuhan anak karena menjadi rutinitas sehari-hari pada anak kecil. Para ahli menyarankan anak kecil memiliki dua aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas terstruktur dan yang kedua yaitu aktivitas jam bermain bebas. Selanjutnya yaitu penyakit dan kematian. Penyakit dan kematian menjadi aspek penting dalam pertumbuhan anak karena akan mempengaruhi kesehariannya anak. Yang menjadi perhatian khusus yaitu anak-anak yang memiliki kesehatan kurang baik dan anak yang berada dalam keluarga berpenghasilan rendah. Mereka kekurangan gizi sehingga akan menyebabkan penyakit dan kematian. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu teori Piaget. Pada teori Piaget atau pra-operasional berlangsung pada 2-7 tahun. Pada tahap ini anak-anak menggambarkan dunia dengan kata-kata, gambar, dan lukisan. Tetapi mereka belum dapat melakukan operasi, yaitu tindakan mental yang dibalik, sehingga mereka menggambarkan dunia dengan simbol-simbol. Selanjutnya yaitu teori Vygotsky, yaitu menggambarkan konstruktivitas sosial. Anak-anak membangun pengetahuan untuk berinteraksi sosial. Mereka menggunakan bahasa bukan hanya untuk berbicara dengan orang lain, tapi untuk merencanakan, membimbing, dan memantau mereka sendiri, serta membantu mereka untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu pemrosesan informasi. Kemampuan anak untuk memperhatikan meningkat secara signifikan selama tahun-tahun prasekolah. Anak memiliki dua aspek pengetahuan, yaitu yang pertama eksklusif dan yang kedua yang berkelanjutan. Eksklusif yaitu perencanaan tindakan, mengalokasikan tujuan, dan menghadapi situasi baru atau sulit. Selanjutnya yaitu berkelanjutan, yaitu keterlibatan yang berfokus pada objek, suatu peristiwa, atau tindakan yang dilakukan pada lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.